apa yang direkod. Baik, saya akan mulai mereview tentang hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ini ada 5 hukum yang penting yang perlu kalian ketahui. Kenapa? Karena namanya aja hukum dasar. Jadi kalau kalian belajar kimia, dimanapun tempatnya nanti ya, kalian pasti membutuhkan ini, gitu. Membutuhkan hukum dasar ini. Ini digunakan di semua hal reaksi kimia yang berkaitan dengan reaksi kimia itu pakai hukum dasar ini. Baik kalian nanti di jenjang perkuliahan atau di jenjang pekerjaan nanti setelah lulus ya, dimanapun lah ketika kalian belajar kimia, baik itu di Indonesia atau di luar Indonesia juga pasti menggunakan hukum dasar ini. Aplikasinya di konsep mol dan stoikiometri. Ya, jadi konsep mol dan stoikiometri yang akan kalian pelajari di pelajaran yang disampaikan Bu Tin itu dasarnya di hukum dasar kimia ini ya, hukum dasar ini. Jadi ini salah satu hukum yang paling jadul lah di kimia ya, salah satu. Ini hukum dasar kimia ini menjadi tonggak awal bahwa reaksi kimia itu bisa dihitung secara kuantitatif atau tidak hanya secara kualitatif saja, tapi bisa dianalisis juga secara kuantitatif. Kayak gitu. Nah, ada 5 hukum dasar kimia akan kita pelajari, yaitu hukum kalan massa atau hukum Lavoisier, lalu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, terus hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, lalu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan hukum perbandingan jumlah molekul atau hipotesis Avogadro. Di mana nama-nama ini adalah nama-nama para penemunya ya. Ada tokoh-tokoh seperti Antoine Laurent Lavoisier, Joseph Louis Proust, John Dalton, Joseph Louis Gay-Lussac, dan Amedeo Avogadro. Ya, kalau dilihat dari nama-namanya ini kakek-kakek ini berasal dari daratan Eropa ya, kebanyakan dari daratan Eropa. Nah, ini menunjukkan mereka sungguh-sungguh dalam mempelajari kimia gitu ya. Ini belum ada nih hukum-hukum yang berasal dari Indonesia, ini belum banyak lah ya. Mungkin kalau ada hukum Maman Surahman gitu, itu berarti penemunya orang Indonesia. Atau hukum yang dari Korea mungkin hukum Kim Jong Un gitu kan, mungkin dia orang Korea ya. Atau hukum Han Ji Pyong gitu orang Korea. Kalau Takahashi gitu mungkin dari Jepang. Ini karena ini kan namanya Dalton, Avogadro, ini berarti orang Eropa ya. Joko Widodo berarti orang Jawa. Tuh. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama, itu ada hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini berbunyi bahwa dalam suatu reaksi sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi ini sama, ya. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Sebelum reaksi itu dinamakan pereaksi atau reaktan. Sudah setelah zat yang terbentuk setelah reaksi itu disebut sebagai produk, ya. Jadi di sini misal ada reaksi propana yang dibakar menggunakan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ya, namanya reaksi pembakaran itu pasti menggunakan oksigen. Nah, di sini reaksinya disetarakan dulu ya. Reaktannya ada propana dan oksigen, lalu produknya ada karbon dioksida dan uap air. Nah, jika saya memiliki 44 gram propana dan 160 gram oksigen. Nah, ternyata setelah reaksi itu saya menemukan CO2 sebanyak 132 gram. Berarti uap air yang ada di sini berapa gram yang dihasilkan? 72 gram. Berapa? 72 gram. Ya, gampang ya. Ini berarti kita jumlah dulu reaksinya. Hasilnya 204. Berarti untuk menemukan H2O itu adalah 204 dikurangi 132 gram dari produknya ketemu 72 gram.
Ya, ini termasuk yang paling gampang. Jadi yang disebut ini masanya. Nah, lalu bagaimanakah dengan karat pada besi? Apakah berat besi sebelum dan sesudah berkarat ini sama? Menurut kalian sama nggak? Berat besi sebelum berkarat dengan sesudah berkarat? Kalau ditimbang. Berbeda. Beda, Beda, Pak. Pak. Beda. Beda apa? Beda. Ya. Berarti menyalahi aturan hukum Lavoisier. Iya, Pak, benar. Ya. Menyalahi aturan hukum Lavoisier ya. Jadi berarti kalau salah, kenapa kita belajar hukum yang salah? Di dalam hukum Lavoisier itu di sistem tertutup, Pak, sedangkan karat pada besi itu di sistem terbuka. Baik, terima kasih Raihan Akil 10.7. Jadi benar ya jawaban dari Raihan Akil, dalam Lavoisier itu kita harus fokus atau dihitung pada sistem tertutup. Sedangkan pada dua kondisi ini, besi berkarat dan pembakaran kertas, itu sistemnya terbuka. Artinya kita tidak menghitung berapa oksigen yang bereaksi dengan besi atau dengan kertas yang terbakar. Kalau kita hitung juga oksigennya, kita taruh di ruang tertutup, besi sebelum berkarat dan sudah berkarat itu pasti sama masanya. Ya. Tapi kalau kita pada ruang terbuka, kita tidak menghitung berapa massa oksigen yang bereaksi. Sehingga bukan hukum Lavoisier-nya yang salah, tapi kita yang untuk pembuktiannya salah kalau kita menggunakan cara seperti itu. Itu ya. Oke, dari hukum Lavoisier ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nice. Nanti kalau ada yang tanya silakan langsung tanya aja ya. Nah, kita masuk ke hukum kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Di mana hukum Proust ini berbunyi, perbandingan unsur-unsur dalam tiap senyawa itu selalu tetap. Ya, jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu tetap. Misal di sini ada 4 atom Pb, lalu ada 4 atom S. Setelah bereaksi ternyata membentuk 4 molekul PbS. Nah, kondisi kedua, saya punya 4 atom Pb dan 6 atom S. Ternyata yang bereaksi itu tetap menghasilkan 4 molekul PbS dan 2 atom S yang sisa. Nah, saya itu lebih suka menyebut atau sering menyebutnya hukum Proust itu seperti kayak resep. Resep. Jadi, misal kalau kamu membuat kue, resepnya itu 1 kilogram tepung dan 1 kilogram telur, misalnya seperti itu. Untuk membuat satu adonan kue. Nah, kalau kamu dikasih bahan 2 kilogram tepung dan 1 kilogram telur, apakah semua bahan itu dipakai untuk membuat satu adonan kue? Tentu tidak. Karena resepnya seperti itu. Kalaupun mau bikin 2 kue ya harus sesuai dengan perbandingannya, berarti 2 kg tepung dan 2 kg telur. Sementara di situ 2 kg tepung dan 1 kg telur berarti hanya untuk cukup 1 kue. Sisanya tepungnya itu pasti nggak dihabisin gitu. Karena resepnya itu tetap perbandingan resepnya itu tetap antara tepung dan telurnya gitu. Sama kayak ini, untuk membentuk timbal sulfida ternyata butuh 1 atom Pb dan 1 atom sulfur. Tapi kalau kita memiliki 6 atom sulfur dan 4 atom Pb berarti yang dipakai tetap 1:1 atomnya gitu. Sementara 2 sulfur ini tidak digunakan, tidak ikut bereaksi. Jadi istilahnya itu reaksi itu membutuhkan reaksi. Diibaratkan, boleh kalian ibaratkan reaksi itu kayak bahan bakar. Di mana 2 bahan bakar ini punya perbandingan yang tetap untuk membentuk suatu produk. Gitu. Nah, ketika salah satu bahan bakarnya habis, maka reaksinya berhenti. Tidak lagi menghasilkan produk. Kayak gitu. Ya, dengan perbandingan yang sama. Jelas ya untuk hukum perbandingan tetap?
Contohnya seperti ini. Magnesium bereaksi dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika perbandingan antara magnesium dan oksigen di dalam magnesium oksida itu adalah 3:2, maka untuk menghasilkan 100 gram magnesium oksida, berapa magnesium dan berapa oksigen harus kita butuhkan minimal? Berapa? 60 sama 40. 60 dan 40. 60 dan 40. Siapa yang 60, siapa yang 40? MG-nya 60. MG 60, O2. MG 60, O2 40. Ya, MG-nya 60, O2-nya 40. Sama ya. Jadi caranya seperti ini. 3 per 3 plus 2. Ini 3 plus 2 itu dari perbandingan ini. Dikali 100 gram. Ketemu 60 gram. Untuk oksigennya 2/5 dikali 100 gram. 40 gram. Gampang ya? Oke. Sekarang kalau saya punya 50 gram magnesium dan 50 gram oksigen. Jika perbandingan magnesium dan oksigen dalam magnesium oksida adalah 3:2, berapa jumlah magnesium oksida yang terbentuk? Berapa magnesium oksida yang terbentuk? 83,33. 83,33 dari Fatikah Atsir. Oke. Ada yang punya jawaban yang lain? Saya mau tanya ke Fatikah deh. Fatikah yang jawabkan. 83,33. Kan ini yang sebelah kiri ini totalnya 100 gram. Kalau ini 83,33 berarti menyalahi hukum Lavoisier dong. Enggak. Iya apa enggak? Enggak, Pak. Enggaknya kenapa? Iya. Maksudnya ini kan hukumnya beda gitu. Beda. Nah, berarti kenapa kok Lavoisier ini salah tetap kita pelajari? Kenapa, Pak? Kan kalau menyalahi hukum Lavoisier ya kenapa harus dipelajari? Kan salah berarti. Harusnya kan semua hukum itu bisa diterapkan di segala kondisi gitu. Ada yang bisa bantu Atikah? Fatikah? Ada yang bisa bantu Fatikah? Atau yang punya jawaban yang lain? Berapa magnesium oksida yang terbentuk? Ayo coba. Maaf Pak, tadi yang pertanyaan awal itu apa ya Pak? Pertanyaannya berapa magnesium oksida yang terbentuk? Bukan yang hukum Lavoisier itu yang menyalahkan ya? Kan tadi Fatikah kan menjawab magnesium oksida itu kan 83,33 gram yang terbentuk dari reaksi ini. Nah, berarti kan menyalahi hukum Lavoisier, kan ini sebelum reaksi kan totalnya 100. Sedangkan di sini kan tadi 83,33 gram kata Fatikah. Nah, apakah itu menyalahi hukum Lavoisier begitu? Enggak Pak, karena setelah reaksi itu ada beberapa produk yang tidak ikut bereaksi. Produk yang tidak ikut bereaksi. Jadi ada sisa. Oke, terima kasih buat Raihan Akil ya. Oke, kita hitung dulu ya, coba kita hitung. Kita bahas nih, perhatikan. Sepertinya saya sebutkan tadi, reaksi itu akan terus berjalan sampai salah satu reaksinya itu habis. Dan reaksi itu berkurangnya sesuai dengan perbandingan ini, sesuai dengan perbandingan Mg dan O itu. Jadi perbandingan itu berkurangnya pereaksi itu sesuai dengan perbandingannya. Jadi setiap 3 bagian magnesium itu akan berkurang 2 bagian oksigen.
seterusnya sampai membentuk salah satunya habis atau dua-duanya habis. Kalau salah satunya habis kan berarti ya udah dia bereaksi sama siapa kan nggak ada gitu. Ya. Nah, berarti kita antara 50 gram magnesium dan 50 gram oksigen ini siapa yang duluan habis? So, pertama kita coba ketika magnesiumnya habis. Untuk menghabiskan 50 gram magnesium berarti berapa oksigen yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah, kita pakai perbandingan. Magnesium dibanding oksigen itu 3/2. Berarti untuk menghabiskan 50 gram magnesium, kita kali silang, berarti ketemunya 50 dikali 2 dibagi 3, ketemu 33,33 gram. Sehingga untuk menghabiskan 50 gram magnesium butuh 33,33 gram. Sehingga nanti yang terbentuk magnesium oksidanya adalah 83,33 gram. Tuh. Sebaliknya ketika O2-nya yang habis, untuk menghabiskan 50 gram O2 atau oksigen itu berapa magnesium yang dibutuhkan? Ternyata setelah kita hitung, 50 dikali 3 dibagi 2 yaitu butuh 75 gram. Jadi untuk menghabiskan 50 gram oksigen itu butuh 75 gram magnesium. Padahal kita hanya punya 50 gram magnesium. Sehingga kondisi yang ini, kondisi yang kedua ini tidak mungkin terjadi. Karena kita hanya punya 50 gram magnesiumnya. Sehingga magnesium oksida yang terbentuk adalah 83,33 gram. Pertanyaannya tadi, yang saya tanyakan ke Fatikah tadi, berarti kalau seperti ini apakah menyalahi hukum Lavoisier? Jawabannya tidak. Ya, karena di sini kan yang bereaksi kan 50 gram, sedangkan ini yang bereaksi hanya 33,33 gram. Artinya ada sisa reaksi, bukan sisa produk ya dari Raihan tadi ya. Tadi Raihan bilangnya sisa produk. Ada sisa pereaksi yang tidak bereaksi, yaitu sebesar 16,67 gram. Sisa O2 tidak bereaksi. Nah, ini. Berarti kan di sini nanti setelah reaksi ini selesai ada magnesium oksida sebesar 83,33 gram ditambahkan sisa O2 yang tidak bereaksi sebanyak 16,67 gram. Nah, ini kalau kita jumlahkan di sini 100, di sini juga 100 gram. Jadi hukum Lavoisier itu hukum Prost ini tidak menyalahi hukum Lavoisier, tapi menyempurnakan. Jadi kalau Lavoisier itu hanya berbicara sebelum dan sesudah reaksi masanya sama, tapi untuk Prost ini ternyata sebelum dan sesudah reaksi masanya memang sama, tapi setelah reaksi itu tidak semuanya itu berbentuk produk. Bisa saja setelah reaksi itu ada sisa pereaksi yang tidak ikut bereaksi. Seperti O2 seperti ini, yang tidak ikut bereaksi. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan sampai sini? Fatikah, sudah jelas ya? Saya mau nanya dulu. Oh, silakan, silakan. Berarti yang benar itu sebenarnya kalau misalkan nulis hasil reaksinya cukup sampai 2 MgO aja atau ditambah O2, Pak? Cukup sampai 2 MgO. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ini kalau kita tambah O2 di sini kan jadi nggak setara reaksinya. Ya kan? Ini, tapi kita tahu di dalam reaksi ini ada sisa oksigen yang tidak ikut bereaksi. Gitu. Ya. Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang habis bereaksi itu yang perbandingannya lebih besar gitu ya? Yang habis bereaksi gimana? Yang perbandingannya lebih besar. Kan Mg itu kan 3/2, berarti Mg-nya habis gitu, Pak. Ya. Karena kurang lebih seperti itu ya. Itu namanya reaksi pembatas ini. Yang habis itu namanya reaksi pembatas. Jadi kalau ininya yang habis, ini kan pasti nanti butuh tidak selalu perbandingannya yang lebih besar ya. Tergantung ininya, tergantung yang kita sediakan. Ini kan kebetulan yang disediakan kan sama-sama 50. Misal kalau ini saya sediakan 100 magnesiumnya, oksigennya 50 gitu kan bisa aja belum tentu yang habis magnesiumnya. Gitu. Paham nggak?
Misal di sini oksigennya 50 ya. Terus yang magnesium ini saya punya 100. Gitu. Kalau untuk menghabiskan 100 gram magnesium itu butuh berapa O2? Berarti kan di sini 100 dikali 2 dibagi 3. Ya kan? Hasilnya berapa? 200 dibagi 3. Itu sekitar 60-an kan? 60 sekian gitu lah. Padahal O2-nya itu cuma 50. Berarti kan ini nggak mungkin terjadi gitu. Darinya kalau di sini untuk menghabiskan 50 tadi hanya butuh 75 gram magnesium. Sedangkan kita punya 100 magnesiumnya, berarti itu mungkin terjadi. Jadi tidak selalu yang besar ini yang habis, tapi dihitung mana reaksi pembatasnya. Itu ya, Ziki. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan, Reval. kan Pak, misalkan setiap ada suatu reaksi, pasti nggak semua unsurnya bereaksi kan Pak, pasti ada sisa-sisa reaksinya kan Pak, yang Ya. dapat ditemukan setelah reaksi. Nah, sisa reaksinya itu bakalan sama wujudnya kayak sebelum reaksi atau bisa berbeda Pak? Sisa reaksinya? Iya Pak. Kebanyakan sama, karena dia kan tidak ikut bereaksi. Jadi sama, tidak berubah dari sebelumnya. Gitu. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sama kayak tadi telur sama tepung gitu. Kalau telurnya nggak dipakai kan dia bentuknya tetap telur gitu. Tuh, ada lagi yang mau bertanya? Devi mau bertanya, Devi Ardias. Enggak. Oh, enggak Pak, kepencet. Oh ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, kita lanjutkan. Oke, coba kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu nggak dari mana kita dapat angka 3/2? Kenapa nggak 5/2? Kenapa nggak 1/2 atau 8/1 atau seperti itu? Kenapa harus 3/2? Dari ARF. massa atomnya. Oh, Iya, benar sekali. Dari perbandingan massa atomnya. Ya. Nah, ini kan masanya Mg itu 24, sedangkan O itu 16. Di dalam MgO itu kan ada 1 Mg dan 1 O. Berarti perbandingannya antara 24 dibanding 16. Ini kan 3/2. Gitu. Udah jelas ya? Nah, coba ini sekarang. Berapa perbandingan H dan O di dalam H2O? Ada yang tahu? 1/16. Berapa? 1/16. 1/16. 1/8, 1/8, Pak. 1/8. Ada yang bilang 1/16. 1/8 atau 1/16? 1/8. 1/8. Ya, 1/8 ya. Dilihat hanya ada 2 di sini. Berarti 1 dikali 2. O-nya 1, berarti 2/16, 1/8. Gitu ya. Nah, kalau ini berapa perbandingan C, H, dan O di dalam asam asetat? 6:1/8. 6/1/8. Ada yang bilang, ada jawaban lain? Tidak ada? Oke. Ya, jadi jawabannya 6/1/8. C itu kan 12. 12 kali 2,
24. H itu 1. 1 kali 4, 4. Oh, itu 16. 16 kali 2, 32. Berarti 24 dibanding 4 dibanding 32. Berarti kita bagi 4 semuanya jadi 6 banding 1 banding. Kalau ini, berapa perbandingan Na, H, dan O dalam NaOH? Berapa? 23 banding 1 banding 16, Pak. Benar sekali. 23 banding 1 banding 16. Oke, jelas ya hukum pros? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke hukum selanjutnya, yaitu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Di mana hukum Dalton ini berbunyi, jika dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ya. Jadi ini berlaku untuk unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Misal seperti ini. Karbon dan oksigen itu bisa membentuk karbon monoksida dan karbon dioksida. Ya kan? Nah, perbandingan dari massa karbon dan oksigen di dalam karbon monoksida itu adalah 3 dibanding 4. Ya. Karbon kan 12, oksigen itu 16. Itu 3 dibanding 4. Berarti untuk perbandingan karbon di dalam dan oksigen dalam karbon dioksida itu adalah 3 dibanding 8. Gitu. Nah, maksud dari hukum ini menjelaskan bahwa jika salah satu unsur ini kan dua jenis atau lebih dari satu senyawa, dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Jika salah satu unsur yang lain, jika salah satu unsur tetap sama, ya, ini kan C-nya kan sama nih, sama-sama 3. Maka perbandingan unsur yang lain, unsur yang berarti O, akan membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Berarti ini adalah 4 dibanding 8. Itu bisa ditulis sebagai 1 dibanding 2. Bulat dan sederhana. Jadi untuk mencari perbandingan O, berarti C-nya harus kita buat sama. Begitupun kalau kita ingin mencari perbandingan C, berarti O-nya yang harus kita buat sama. Jelas sampai sini? Nah, perbandingan itu tidak selalu ditulis seperti ini. 3 banding 4, 3 banding 8 itu tidak selalu seperti itu. Bisa aja ditulis seperti ini. C di dalam CO itu 3/7 bagian. Sedangkan C di dalam CO2 itu adalah 3/11 bagian. Maka kalian harus tahu, berarti O di dalam CO itu, kalau C-nya itu 3/7, berarti sisanya dong 4/7 bagian, yaitu si O-nya. Sedangkan dalam CO2, O-nya itu adalah 8/11 bagian. Gitu. Nah, ini harus bisa, ini tuh sama sebenarnya. Tapi bisa juga kalian itu nanti dituliskannya itu dalam bentuk persen. Nah, dalam bentuk persen itu juga bisa. Makanya tidak selalu perbandingan itu bentuknya seperti ini, tapi bisa aja seperti ini atau dalam bentuk persen juga bisa. Gitu ya. Contoh lagi nih. Sekarang coba dihitung. Berapakah perbandingan oksigen di dalam N2O, NO, N2O3, dan N2O4 jika diketahui massa seperti ini? Coba jawab. Yang N2O 7 banding 4 bukan, Pak? Perbandingannya 4. Berarti berapa banding berapa, banding berapa, banding berapa? 1 banding 2 banding 3 banding 4, Pak. Anaswira menjawab 1 banding 2 banding 3 banding 4. Oke. Anas, bisa dijelaskan caranya gimana, Anas?
Nitrogennya disamain dulu Pak masanya. Nitrogennya samain dulu. Berarti yang belum sama ini yang kedua ya? Yang kedua ini berarti dikali 2 Iya, Pak. gitu. Iya Pak. Dikali 2. Berarti ini juga dikali 2 ya. 2. Oke, terima kasih buat Hanas. Jadi bisa aja seperti itu, bisa aja saya tulis seperti ini ya. Perbandingannya saya tulis lebih sederhana. Jadi 28 banding 16 itu saya sederhanakan jadi 7 banding 4. 14 banding 16 itu saya sederhanakan jadi 7 banding 8. Ini banding ini saya sederhanakan 7 banding 12. Ini sama ini saya sederhanakan jadi 7 banding 16. Nah, selanjutnya kan ini yang sebelah nitro, kita kan cari oksigen, berarti nitrogennya sama kan? Nitrogennya itu sama-sama 7. Berarti tinggal ini perbandingannya 4 banding 8 banding 12 banding 16. Yaitu 1 banding 2 banding 3 banding 4. Seperti itu. Ya, boleh pakai caranya Wira, boleh pakai cara yang ini. Jawabannya sama. Oke? Nah, sekarang saya tanya nih. Berarti kalau saya tanya berapa perbandingan nitrogen di dalam N2O, NO, N2O3, dan N2O4, ini berapa perbandingan nitrogennya? Ada yang bisa jawab perbandingan nitrogennya? Oke, gimana? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Pak, Ya. 3 banding 4 banding 6 banding 12 bukan? 3 banding 4 banding 6. 6 banding 12. Oke, terima kasih buat Raisya. Gimana caranya Raisya? Coba diceritakan. Sama sih Pak, kayak yang menentukan massa oksigen juga. Berarti yang dibuat sama si oksigennya kan? Kamu Iya, jadiin Pak. berapa? Jadi pertama kan 21 banding 28 banding 42 banding 48. Terus jadi perbandingan sederhananya 3 banding 4 banding 6 banding 12. Oke. Terima kasih buat Raisya. Jadi seperti ini ya kurang lebih caranya. Saya contohkan deh. Nah, kurang lebih caranya
Ini kan ada perbandingan yang lebih sederhana kan, 7/4, 7/8, 7/12, 7/16 gitu ya. Kita cari KPK-nya nih antara 4, 8, 12, 16. Ya, ini berapa nih KPK-nya gitu ya. Kita buat 48 misal. Ya, 48. 48. Nah, berarti ini kan harus dikali 12 untuk menjadi 48 kan. Berarti 7 dikali 12 juga. 7 dikali 12. 7 dikali 12. 84 ya. 84. Nah, ini untuk jadi 48 dikali 6. 7 dikali 6, 42. Terus yang ketiga, ini dikali 4, jadi 28. Ini dikali 3, jadi 21. Nah, jadi 84 banding 42 dibanding 28 banding 21. Ini perbandingannya. Nah, biar sederhana, kita bagi 7 semuanya. Ini kita bagi 7. Kita bagi 7, yang paling atas itu 12, ya. Ini 6, yang ini 4, yang ini 3. Jadi 3 banding 4 banding 6 banding 12. Ini jawabannya. Sesuai sama kayak Raisya tadi ya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan kalau cukup jelas. Kita lanjut ke hukum selanjutnya, yaitu hukum perbandingan volume atau disebut juga sebagai hukum Gay-Lussac. Menurut Gay-Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, berarti di dalam hukum ini ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi itu apa? Ini. Pada suhu dan tekanan sama. Jadi ini syarat yang harus dipenuhi. Kalau suhu dan tekanan yang sama, ini tidak bisa terpenuhi. Yang kedua, volume gas-gas. Jadi syarat ini, hukum ini hanya berlaku untuk zat berbentuk atau berwujud gas. Kalau dia padatan, kalau dia cairan, dia tidak bisa diaplikasikan hukum Gay-Lussac ini. Ya. Jadi ada dua syarat, yaitu yang pertama harus diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Yang kedua hanya untuk zat-zat berwujud gas. Itu dua syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Ternyata gas-gas itu ketika dia pada suhu dan tekanan yang sama, zat gas-gas reaksi dan hasil reaksi itu membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Perbandingan bilangan bulat dan sederhana itu bisa dilihat dari koefisiennya. Jadi, misal saya punya gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas uap air. Kalau dituliskan reaksinya seperti ini. Nah, perbandingan antara volume gas hidrogen, oksigen, uap air ini itu bisa membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana itu tergantung dari koefisiennya. Jadi kita harus tahu koefisiennya berapa. Koefisiennya itu untuk membentuk reaksi yang sempurna itu berapa? Berarti di sini ada 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Ini kan reaksi yang sempurnanya seperti ini kan. Berarti kita perbandingan hidrogen, oksigen, uap airnya itu sesuai dengan koefisiennya, yaitu 2:1:2. Gitu. Ya. Contohnya,
Kalau saya punya 17 liter hidrogen, berarti berapa oksigen yang ikut bereaksi? Ingat ya, berapa oksigen ikut bereaksi untuk mereaksikan 17 liter hidrogen dalam reaksi ini? 8,5. 8,5. 8,5. 8,5 sesuai dengan perbandingannya. Berarti uap air yang dihasilkan adalah 17. 17 liter. Gitu. Jadi 17 liter hidrogen ditambahkan dengan 8,5 liter oksigen itu akan membentuk 17 liter uap air. Pertanyaannya sama, apakah hukum ini menyalahi hukum Lavoisier? Ada yang bisa jawab? Loh, ini 17 liter yang ditambah 8,5 liter. Oh, hasilnya cuma 17 liter lagi, Pak. Berarti menyalahi hukum Lavoisier atau hukum kekalan massa. Yes or no? Tapi kalau di hukum Lavoisier itu sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama, Pak. Ya. Terus kalau di sini? Oh, beda. Beda. Berarti salah menyalahi atau enggak? Coba Malika Putri. Menurut kamu menyalahi hukum Lavoisier enggak? Hukum ini, Gay-Lussac's. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Jawab sesuai apa yang kamu ketahui lah, menurut kamu. Enggak. Enggak. Alasannya? Karena hukumnya udah ada. Gimana? Gimana Malika? Coba dibantu Raden Jason. Menurut kamu ini menyalahi hukum Lavoisier enggak? Menurut saya sih enggak, Pak. Soalnya menghasilkan reaksi yang sama. Tapi ini kan volumenya beda nih. Harusnya ada di jumlah ini kan 25,5 liter. Tapi ternyata hasil reaksinya cuma 17 liter. Karena Gimana? gas-gasnya sama, Pak. Apa? Gimana? Karena tekanan dan gas-gasnya sama. Oke. Jadi gini ya, jawabannya adalah tidak menyalahi. Ingat, Lavoisier itu adalah hukum kekekalan massa, bukan hukum kekekalan volume. Yang pertama itu. Massa dan volume itu sangat berbeda. Massa itu berat, volume itu ya volume, ukuran ya. Untuk gas itu kan volumenya fleksibel. Gitu. Jadi ini kalau dihitung massanya, itu akan sama. Walaupun volumenya beda. Ini kan volumenya 17 liter ya. 17 liter uap air ini ya, itu massanya akan sama dengan ketika massa ini dan ini dijumlahkan. Oksigen dan hidrogennya itu dijumlahkan, akan sama. Gitu. Itu hal yang berbeda. Misal kayak saya punya ini nih. Saya punya botol nih, botol. Misal botol ini tuh volumenya 1 liter. Kalau botol ini saya isi 1 liter air, dengan 1 liter ini saya isi batu, misal. Kan massanya berbeda. Tapi volumenya tetap sama. Gitu. Ya. Jadi massa dan volume itu berbeda. Berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi yang Gay-Lussac ini yang difokuskan adalah volumenya. Kan loh berarti tapi kan harus kalau dijumlahkan harusnya volumenya banyak dong Pak gitu. Tidak. Kan mereka bereaksi. Awalnya di hidrogen itu berkumpul atau bertemu, bergabung. Dari hidrogennya 2, oksigennya 1 itu kan bergabung.
gitu. Jadi volumenya jadi 17 liter. Gitu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas. Ya, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya nih. Sebanyak 2 volume gas nitrogen bereaksi dengan 1 volume gas oksigen membentuk 2 volume gas X. Rumus kimia dari gas X itu apa? N2O. N2O. Ya, Raihan menjawab N2O. Ada yang punya jawaban berbeda dari Raihan? Coba yang lain, yang lain ini diem-diem aja nih, ngerti atau bingung atau emang kalian tuh pendiam? Yasmin coba, Yasmin 10-9. Menurut kamu jawabannya berapa? Apa rumus kimianya? N2O, Pak. N2O juga. Alasannya? Volume nitrogennya 2, volume oksigennya 1, jadi N2O. Ya, oke. Terima kasih buat penjelasannya dari Yasmin ya. Jadi gini, kita tulis dulu ya. 2 volume gas nitrogen, berarti 2N2, karena nitrogen itu kan diatomik. Lalu gas oksigen juga O2. Membentuk 2 volume gas X, berarti di sini 2X gitu ya. Nah, agar reaksinya setara, berarti X ini apa gitu kan? X ini apa agar reaksinya setara? Di sini kan N-nya di sebelah kiri ada 4. Berarti karena nanti N-nya juga ada 4. Nah, biar N-nya 4, berarti di sini X ini harus mengandung N2. Karena di sini ada 2 koefisiennya depannya. Terus O-nya di sini ada 2 di sebelah kiri, dikali juga harus 2. Kalau koefisien ada 2, berarti O yang ada di X ini hanya 1. Jadi N2O. Gitu ya. Cukup jelas? Oke, next. Soal yang lebih sulit. Berapa jawabannya? Coba dihitung.
Ada yang sudah dapat jawabannya? Ini ada di soal yang kamu kerjain kemarin. Yang A dulu, coba yang sudah ketemu yang A boleh diutarakan jawabannya. Gimana? Pak, yang A CH4-nya itu 4 liter, Pak. CH4-nya 4 liter. Yang B? Yang B itu karbon dioksidanya 10 liter sama airnya itu 16 liter. Oke. Terima kasih buat Reval. Ya, Pak. Ada yang mau jawaban berbeda dengan Reval? CH4-nya 4 liter, karbon dioksidnya 10, sama wapernya 16. Reval seperti itu. Oke, coba kita bahas ya. Coba kita bahas. Perhatikan ke sini baik-baik. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita pahami soalnya baik-baik. Suatu campuran gas CH4 dan C3H8 sebanyak 6 liter. Jadi campuran CH4 dan C3H8 ini totalnya 16 liter dari 6 liter dari kedua gas ini. Dan dia berada dalam satu wadah yang sama. Nah, lalu mereka dibakar dengan oksigen sebanyak 18 liter. Dibakar sempurna dengan oksigen. Lalu kita tentukan nih berapa nih. Hal pertama kita harus menuliskan dari dua reaksi ini menjadi reaksi yang setara. Ya. Jadi untuk menyetarakan reaksi pertama menjadi gimana? CO2 tambah 2H2O. Berapa? Tolong diulangi, Raisa. CO2 plus 2H2O. CH4 sama O2-nya berapa? Koefisiennya? CH4 plus 2O2. Plus 2O2. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Lalu reaksi 2-nya menjadi? C3H8 Kan ditambah 5O2 jadi 3CO2 ditambah 4H2O. Iya, benar sekali. Oke, ini adalah step pertama. Step kedua, kita ibaratkan. Misal X adalah volume CH4. Volume CH4 itu misal X liter. Berarti
Ini kita tulis seperti ini dong volumenya. Yang O2 2X, yang CO2 X, yang H2O 2X. Sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Benar? Nah, selanjutnya, kalau volume CH4 itu adalah X, maka volume C3H8 adalah 6 min X. Karena campuran antara kedua gas ini adalah 6 liter. Ya, berarti kalau di sini C3H8 6 min X, berarti O2, CO2, dan H2O yang di reaksi 2 kita bisa tahu jumlahnya. 6X, 5 kali 6 min X, ini 3 kali 6 min X, ini 6 kali 6 min X. Sampai di sini paham? Jelas ya? Oke. Step selanjutnya, kita baca ke ini. Dibakar sempurna oleh 18 liter gas oksigen. Berarti total oksigen yang dibutuhkan untuk membakar dua gas ini adalah 18 liter. Jadi ini 2X ditambah 5 dikali 6X itu akan sama dengan 18 liter. Karena total oksigennya ada 18 liter. Gitu. Ya, kita hitung ya. Berarti ini 2X ditambah 30 dikurangi 5X sama dengan 18. Ini kita hitung, min 3X sama dengan min 12. Ini kita pindah ruaskan. X berarti ketemu 4 liter. Jadi volume CH4-nya adalah 4 liter. Sesuai sama jawaban dari Reval. Sampai di sini paham? Pak. Ya, Itu silakan. maksud 6 min X ini gimana? 6 min X. Maksudnya 6 min X itu di sini, di soal ini kan disebutkan ya, bahwa si CH4 dan C3H8 itu totalnya adalah 6 liter. Sini. Totalnya kan 6 liter. Kalau CH4-nya X, berarti kan C3H8-nya 6 min X. Berarti gini, X ditambah C3H8 sama dengan 6 liter. X ini adalah volume CH4. Ya kan? Berarti C3H8, kita pindah ruas kan berarti 6. Ini dipindah ke sini kan jadi min. Gitu. Jelas, Malika? Nah, iya Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup jelas ya? Oke, berarti kalau sudah ketemu X-nya adalah 4, ya kita tinggal masukin aja ke semuanya. X-nya ini diganti dengan 4. Gitu. Nanti bisa ketemu si uap air dan karbon dioksidanya. Ya. Jadi ini berarti volume C3H8-nya adalah 2 liter. Lalu untuk volume CO2-nya ini kita hitung dari reaksi 1 dan reaksi 2, kita jumlahkan ketemu 10 liter. Terus H2O-nya juga kita jumlahkan ketemu 16 liter. Itu ya, sesuai dengan jawaban yang diutarakan Reval. Terima kasih buat Reval. Mantap sekali. Ya, Pak. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Maaf Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Yang itu kan 6 min X ya Pak, yang C3H8. Mm-mm. Nah, yang teman-teman di kanannya itu kenapa harus dikali 6 min X juga ya Pak? Ya. Baik lagi, sesuai perbandingan volume. Ini kan perbandingan volume hukum Gay-Lussac. Kalau yang di sini, ini kan perbandingannya 1 banding 5 banding 3 banding 4. Iya kan? Kalau di sini 1 aja itu 6x, berarti kalau di sini 5 kan 5 dikali 6x. Kalau 3 berarti di 3 dikali 6x. Sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Sama kayak hukum Gay-Lussac. Gitu. Oke, makasih Pak. Jelas ya, Anas? Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi mau bertanya?
Jadi itu kita harus perhatikan koefisiennya. Tidak selalu dikali 5, 3, 4. Misal di sini 2. Kalau di sini 2, 6 min X berarti kalau di sini 5 berarti 5/2. Kayak gitu. Sesuai dengan perbandingan koefisien. Karena di sini kebetulan 1 nih. Berarti sini kalau 5 berarti tinggal dikali 5. Gitu. Ada lagi? Cukup jelas ya? Oke, next. Kita masuk ke hukum terakhir atau hipotesis Avogadro. Nah, hipotesis Avogadro ini sebenarnya hampir sama kayak Gay-Lussac. Ya, syaratnya sama, pada suhu dan tekanan yang sama, lalu hanya gas, hanya berlaku untuk gas. Kalau yang si Gay-Lussac tadi fokusnya pada volume, sedangkan untuk Avogadro ini fokusnya pada jumlah molekul. Jadi sebenarnya mereka sama saja, syaratnya sama, tapi fokusnya aja beda. Hipotesis Avogadro lebih ke jumlah molekul, kalau si Gay-Lussac lebih ke volumenya. Gitu. Jadi dia tidak peduli tuh gasnya itu bentuknya O2, N2, NH3, CO2, CO dan lain sebagainya. Dia nggak peduli. Yang penting volumenya berapa. Kalau suhu dan tekanannya sama, ya berarti dia sama kalau volumenya sama. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang bertanya tentang Avogadro? Kalau nggak ada yang tanya, saya ganti tanya deh. Kenapa yang awal-awal, 4 hukum yang awal itu disebut sebagai hukum? Hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac. Tapi Avogadro ini kenapa dia disebut sebagai hipotesis? Masih dalam dugaan. Masih dalam dugaan. Tidak dugaan belum hukum pastinya. Oh, hanya dugaan saja gitu ya? Belum pasti? Ya. Baik, terima kasih buat Raden Jason ya. Benar sekali apa yang disebutkan oleh Raden Jason. Jadi Avogadro ini hanya mengira-ngira. Kenapa? Karena yang dia fokuskan itu pada jumlah molekul. Jumlah molekul. Sebenarnya Avogadro itu tidak menghitung satu persatu. Oh, ini 1, 2, 3 sampai jumlahnya berapa itu. Karena dia juga nggak bisa menghitung satu persatu. Tapi diperkirakan jumlahnya sekian. Menurut Avogadro. Kayak gitu. Sama kayak kalian belajar teori atom. Kalian belajar teori atom Dalton, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, menurut teori-teori atom, kenapa mereka disebut teori? Karena ya hanya sebatas teori. Sesungguhnya para ilmuwan itu tidak bisa melihat atom itu bentuknya seperti itu, tidak bisa. Tapi menurut percobaan mereka, oh ini kalau diginiin seperti ini. Oh berarti kurang lebih gambarnya seperti ini, bentuk atom seperti itu. Sama kayak Avogadro, dia tidak bisa melihat satu persatu jumlah molekul sehingga bisa dihitung gitu, tidak. Ya, tapi dia memperkirakan kira-kira seperti ini, jumlahnya sekian. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ini. Soal pertama jawabannya apa? A, Pak. A. Kenapa A, Raihan? Karena sesuai dengan hipotesis Avogadro, volumenya sama, berarti koefisiennya juga sama. Ya, benar sekali ya. Sesuai dengan volume Avogadro, jika sama-sama 2 liter, lalu diukur pada suhu dan tekanan yang sama,
Walaupun ini satunya gas hidrogen, satunya gas oksigen, kalau volumenya sama, jadi jumlah molekulnya sama. Gitu, ya. Benar sekali jawabannya A. Yang nomor 2, jawabannya apa? Jawabannya? Nggak kedengeran nih. A, B, C, D, Pak. D, Pak. D. Ya, D. Kenapa D? Sesuai ke hipotesis Avogadro. Sesuai dengan hipotesis Avogadro. Hipotesisnya gimana, Pak? Karena Nah, ini kan Banding lurus dengan koefisiennya, Pak. oh ya, benar. Jadi kita harus tulis dulu reaksinya. Kan hidrogen direaksikan dengan oksigen, menghasilkan uap air. Nah, ini kan biar setara, ini dikali 2, ini dikali 2. Ya kan? Terus syaratnya apakah terpenuhi? Syaratnya terpenuhi pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti terpenuhi. Jumlah molekul uap air yang ditanyakan di sini. Yang diketahui ini 4 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kan koefisiennya sama nih, sama-sama 2. Berarti kan volumenya pasti sama. Ya kan, menurut hukum Gay-Lussac. Kalau volumenya sama, terus diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berarti jumlah molekulnya juga sama. Berarti jawabannya D. Gimana, jelas? Pak, berarti Ya, kok efisien itu sama dengan volume berarti ya, Pak? Koefisien bukan sama dengan volume, tapi sama dengan perbandingan volume. Perbandingan, bukan volume. Artinya, kalau tadi itu di sini kan 2, bukan berarti dia 2 liter. Gitu loh. Tapi perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Kalau di sini misal 100 liter, berarti di sini 50 liter, di sini 100 liter. Sesuai dengan perbandingan, bukan sesuai dengan volume. Gitu ya, Raisa? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi mau tanya? Pak, Ya, saya mau silakan. nanya. Berarti ini hukumnya tuh antara hukum dari yang pertama tadi sampai yang terakhir itu saling berkaitan gitu ya, Pak? Oh ya, jelas. Semua hukum itu harus bisa diterapkan di semua kondisi. Oke, makasih, Pak. Ya. Ini kalau kamu hitung misal 4 kali 10 pangkat 23 ini jumlah molekulnya, kamu kali misal setiap molekulnya berapa, masanya, masa hidrogen dan masa uap air itu akan menghasilkan hukum Lavoisier. Hidrogen itu kan masa atom relatifnya kan 2, air kan 18. Kalau kamu kalikan dengan jumlah molekulnya ini, ditambah dengan jumlah molekulnya ini dikali masa AR-nya, itu akan sama. Sama hukum Lavoisier. Gitu. Lagi mau bertanya, silakan. Udah selesai nih kita reviewnya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kemarin kan saya sudah share untuk pembahasan post-test ya. Di Google Classroom bisa dicek lagi pembahasan post-testnya, tapi untuk pembahasan soal latihannya belum. Karena kan masih ada yang belum selesai. Nanti kalau udah selesai semua, udah mengumpulkan, nanti saya share pembahasan untuk latihan soalnya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri saja nih ya. Pak, maaf, PTS ada yang remet nggak? Belum saya lihat nilainya, sabar ya.
Santai aja, udah semangat pengen rem. Pokoknya nggak optimis gitu. Lagi yang mau bertanya silakan. Pak, Ya silakan. di soal PTS kan ada soal yang nggak jelas gitu ya Pak. Itu di apa yang Pak nanti soalnya? Soal yang nggak jelas tuh kayak apa? Yang bagian arsenat misalnya. Bagian PTS. arsenat. Udah lupa. Oke. Opsinya Nanti akan kita lihat lagi ya soalnya. Apakah ada kesalahan soal atau enggak gitu ya. Kalau emang tidak ada kesalahan dari soalnya, ya akan dilanjutkan. Tapi kalau misal ada kesalahan dari soal, misal soalnya salah, itu soalnya bisa dianulir. Jadi tidak dianggap bonus. Dianggap bonus. Semua jawaban kalian itu dianggap benar. Kalau memang soalnya salah. Tapi kalau soalnya tidak ada yang salah, ya tetap berlaku. Itu ya Raden Jason. Ya Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Nah, untuk semester 1 ini kita tinggal hukum dasar ini saya rasa sudah selesai. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terus nanti kita akan bahas tentang termokimia. Termokimia sambil kalian mempersiapkan diri juga kan tanggal mulai 26 itu kan blok 1 masuk ya. Blok 1 masuk untuk praktik. Nanti kalian kan blok 3 itu paling terakhir ya. Paling terakhir sekitar bulan November atau Desember itu saya lupa. Nah, itu berarti kalian tuh sebelum masuk kayaknya PAS duluan. Jadi materi kalian tuh habis duluan sebelum teman-teman kalian. Jadi kalian tuh PAS duluan sebelum teman-teman kalian. Tapi jangan khawatir. Biasanya tuh kalau PAS itu jadwalnya berbeda, itu soalnya berbeda. Ya, soal kalian dengan soal kalian, walaupun kalian pertama itu belum tentu teman-teman kalian bisa nyontek soalnya gitu. Pak, kalau praktek kimia dasar itu gimana ya Pak? Nggak ada praktiknya kimia dasar mah ya. Prakteknya cuma gravimetri. Nanti masuk secara langsung, jadi kayak belajar di sekolah, nggak praktek. Tuh. Belajar langsung, jadi ketemu ya kayak kalian sekolah dulu sebelum corona, ketemu di kelas. Gitu. Berarti Pak, habis termokimia konsentrasi Pak? Jadi saya menyampaikan termokimia, konsentrasi itu dibahas rebutin. Gitu, stokiometri dan larutan. Gitu ya, Jason. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan. Saya mohon kalian tetap menjaga kesehatan. Belajar yang sungguh-sungguh ya untuk persiapan PAS dan jaga kesehatan agar nanti bisa tetap muka di sekolah secara langsung. Bagi yang belum vaksin silakan vaksin, bagi yang sudah vaksin tetap jaga protokol kesehatan. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Setelah ini saya akan share absen di Google Classroom. Silakan absen di Google Classroom ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Coba. Ya, sama-sama. Nih. Jangan Makasih, lupa Pak. absen. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Tapi kalau itu masih masuk, kan ini tergantung ke ini juga ya, masih